Contoh, tadi paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Tapi kalau 15 hari masih keluar, 17 hari, 18 hari, maka dia wajib mandi dan wajib sholat. Itu mungkin pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Imah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya bingung dengan suami saya. Hari pertama puasa sama hari kedua ulun garak banguni, nggak mau dia. Pas hari ketiga sama keempat kada ulun banguni lagi. Tuh saya berdosa atau kada dosa? Oh, nggih. Jadi begini, ini puasa wal awal wal akhir wal jahir wal batin gitu. Jadi awal, tengah dan terakhir. Ini bagus juga. Ada juga orang yang puasa hanya awalnya saja gitu. Ada juga yang akhirnya aja. Ada lagi yang sakti puasanya salat hari rayanya paling duluan datang gitu. Jadi begini, masalah puasa ini yang penting kita berikhtiar. Berikhtiar apa? Kita menyuruh puasa, kita membangunkan sahur. Masalah dia puasa tidak puasa itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita berikhtiar. Tapi yang kita bangunkan sahur saja, dia bangun sahur aja tidak puasa. Apalagi kalau kita tidak bangunkan. Jadi, siapa namanya yang bertanya teh? Imah. Nah, jadi Mbak Imah, yang penting sampean bangunkan suami sampean. Masalah dia puasa tidak puasa itu urusan dia dengan Allah. Jangan lagi dibangunkan, yang ada puasa juga. Jangan. Karena nilaian kita memasakkan suami, nilaian kita membangunkan suami itu adalah ladang amal bagi kita. Karena susah juga Pak, kalau orang tidak biasa puasa, itu disuruh puasa susah. Dulu ada cerita itu. Ada suami itu yang tidak biasa, nggak pernah puasa gitu, nggak pernah puasa. Kebetulan istrinya meninggal dunia, kawin dengan janda gitu. Kebetulan kan ada saya baca kadang-kadang di media sosial itu. Perawan menarik, janda lebih menggoda gitu. Kebetulan dia kawin dengan janda gitu, tapi jandanya ini muslimah yang taat beribadah gitu. Karena taat beribadah akhirnya katanya dia bimbing suaminya. Kamu kalau pengen menikah dengan saya wajib puasa. Dia bilang saya siap puasa. Akhirnya dia nggak pernah puasa, bangun sahur dia puasa. Ternyata sudah jam 9. Sudah perut sudah gororokan gitu, lapar. Akhirnya dia masuk ke warung. Yang warung biasanya ada kakinya saja, kepalanya hilang itu kan ada di pinggir jalan itu biasanya itu. Sandalnya aja kelihatan gitu loh. Mungkin sandal ustadz juga ya. Jadi sandal aja kelihatan masuk itu. Akhirnya dia makan apa? Makan mie 2 bungkus. Telurnya 2 gitu. Karena laki-laki kan telurnya 2 gitu. Jadi lebih banyak makannya. Habis dia makan, selesai dia makan, pulang. Oh, pulangnya kayak loyo gitu loh, seperti nggak makan. Padahal dia sudah kenyang. Ditanya istri, gimana puasa pertama hari ini? Masya Allah, doakan saya Bu, mudah-mudahan nanti sampai berbuka. Katanya. Padahal sudah makan mie 2 bungkus loh. Tapi ternyata pas menjelang pengen berbuka, muntah ini suami. Masuk angin. Iya masuk angin, muntah. Keluarnya telur sama mie. Istrinya tanya, kenapa yang keluar telur sama mie katanya? Kan sahur tadi kita sayur bening. Apa dia jawab? Inilah kekuasaan Allah. Padahal memang berbohong gitu ya. Kembali kepada pertanyaan tadi. Menurut saya Mbak Imah tetap dibangunkan saja. Masalah dia puasa tidak puasa itu urusan dia dengan Allah seperti itu. Jadi bangunkan yang baik, yang mungkin berpahala itu gimana? Kalau dipakai mercon atau gimana? Tentunya dengan kelembutan. Tetap suami kita adalah suami kita, bagaimanapun tetap dihargai dan tetap dihormati. Dengan kelembutan, pakai air gitu, Seth? Boleh dengan air, boleh dengan apa boleh, yang penting jangan kasar membangunkan suami seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hasan. Maaf ini sebelumnya Lun pakai bahasa Banjar, bisa aja Seth ya? Oh, saya kurang paham karena lama di Jakarta gitu. Tapi dulu ada cerita orang Banjar ke Jakarta. Oh, waktu pertama ke Jakarta, kaget dia bilang. Kenapa? Bilang orang Jakarta kan banyak ngomongnya banyak Gue bilang juga apa, lu sekate-kate aja. Pas pulang dia panggil beca apa? Bece katanya. Kepelebehe brepe katanya. Ya teruskan apa pertanyaannya apa? Ulun ini ada penyakit asma, kadang kambuh. Lalu yang ulun takunakan, kalau ulun pakai obat yang bisa semprot ke mulut, apakah itu termasuk dalam membatalkan puasa? Apa nama istilahnya semprotan Hailer apa? Untuk asma itu saya lupa namanya itu. Jadi itu berbeda pendapat ulama.
Tapi menurut kaul yang rajih, kalau kita menyemprotkan itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena itu larinya bukan ke saluran pernapasan gitu loh. Maka tidak membatalkan puasanya. Walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan itu tetap batal. Karena memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Nah, bagi pendapat kaul yang rajih yang mengatakan tidak batal, itu dia kiaskan sama seperti kita habis kumur-kumur. Habis kumur-kumur itu kan pasti ada sisa air dalam mulut kita, tapi sedikit yang masuk ke lambung kita, maka itu tidak jadi masalah. Begitu juga dengan semprotan tadi. Itu sama saja dikiaskan, mohon maaf, seperti orang yang tidak bisa beol, lalu dimasukkan obat di situ. Atau orang yang luka, lalu dimasukkan obat ke situ. Atau seperti orang pakai tetes mata, atau orang pakai celak mata. Itu kiasnya sama seperti itu. Maka tidak membatalkan puasanya menurut kaul yang rajih seperti itu. Ada juga Ustaz yang di hidung tuh yang apa namanya, inhaler kah? Iya. Tidak jadi masalah. Enggak, pasti. Yang penting yang dimasukkan semuanya. Gitu. Kalau bisa jadi masalah operasi masalahnya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Ibu Wati ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada seorang wanita haid, itu apa ada batasnya untuk sholat dan puasa? Saya pernah dengar kalau wanita haid itu harus sholat walaupun masih haid ketika sudah lebih dari 7 hari. Nah, maksudnya. Oke, jadi darah yang keluar dari perempuan ini kan ada 4 macam. Yang pertama ada namanya darah wiladah. Darah wiladah ini darah yang mengiringi berbaringan dengan anak keluar. Itu wiladah. Yang kedua ada namanya darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah anak itu lahir. Yang ketiga ada juga namanya darah haid. Haid ini sebulan sekali bagi perempuan yang normal ya, yang menstruasi non normal itu biasanya paling sedikit 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 7 hari dan yang paling lama adalah 15 hari. Lalu yang ketiga ada juga namanya darah penyakit. Gitu. Nah, bagaimana dengan darah haid? Nah, kalau haid ini mungkin ini ada sedikit miskomunikasi ya. Haid ini yang disuruh salat kalau darah itu darah penyakit. Contoh, tadi paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Tapi kalau 15 hari masih keluar, 17 hari, 18 hari, maka dia wajib mandi dan wajib sholat. Itu mungkin pertanyaannya. Dan yang kedua, bagaimana Ustadz kalau salat masih keluar? Maka kalau salatnya masih keluar, itu yang pertama karena ini darah penyakit, maka nanti waktu salatnya itu harus sampai waktunya berudunya. Misalnya johor jam 12 dia berudu, habis dia berudu, mohon maaf, dia bersihkan kemaluannya. Setelah dibersihkan kemaluannya, lalu dia memakai alat perempuan. Mohon maaf, ada alatnya ya. Setelah dipakai alatnya, lalu dia salat, seandainya dia salat keluar darahnya, maka salat johornya tetap sah. Tapi hanya untuk 1 kali salat johor saja. Nanti asar bersihkan lagi, pakai lagi. Tetap wajib dia salat. Kenapa? Karena masa haidnya sudah selesai 15 hari ke atas seperti itu. Lain lagi nanti ada juga haid itu babul mutakhayyarah namanya. Bab kebingungan. Ada perempuan itu yang sebulanan keluar darah saja. Maka dia harus memilah dan memilih kapan dia haid, kapan dia tidak. Itu nanti penjelasannya secara mendetail, secara rinci. Nanti kalau keluar darahnya warna hitam, kalau berbau seperti ini haid, kalau seperti tidak haid. Makanya perempuan harus memahami masalah ini sebenarnya. Jadi ada babnya tersendiri. Ada babnya sendiri. Jadi kalau mau belajar itu datangkan Mbak Ustaz sendiri ya. Oh jangan, kepada ustazah aja yang enak menjelaskan. Kalau saya laki-laki nanti tidak etis untuk menjelaskan itu seperti itu. Baik. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak bertanya Pak Ustadz, seseorang perempuan mempunyai 4 anak perempuan, tetapi ia sudah cerai sama suaminya 3 tahun yang lalu. Sang ayah tidak menghiraukan untuk memfitrahi anaknya yang 4 tadi. Apakah boleh ibunya yang memfitrahi dan apa hukumnya? Jadi begini,
kalau seseorang cerai dan anak itu kewajiban bapaknya untuk memberikan nafkah, kan ada perjanjian biasanya kalau ada perceraian resmi itu. Maka kalau bapaknya tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan fitrah ini karena kewajiban bapaknya, maka bapaknya berdosa. Lalu sekarang ini dia ambil alih oleh istrinya gitu loh. Karena bapaknya tidak menghiraukan, akhirnya istrinya yang membayarkan fitrah. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tetap sah. Cuma saya beritahu wajibnya fitrah ini, ya wajib orang membayar fitrah ini harus ketemu 2 juzu. Paham nggak Ustaz 2 juzu itu? Betul. Ya, pertama ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Kalau dia tidak ketemu 2 juzu ini, maka dia tidak wajib bayar fitrah. Contoh, kalau orang meninggal malam hari raya, maka dia wajib fitrah. Kenapa? Ramadan dia ketemu, Syawal dia ketemu. Tapi kalau melahirkan malam hari raya, maka dia tidak wajib fitrah. Kenapa? Karena hanya ketemu di Syawal tapi tidak ketemu di bulan Ramadan. Makanya kalau pengen meninggal jangan malam hari raya, nanti kena fitrah ya. Kalau bisa meninggalnya di Ramadan saja. Pertengahan. Iya, pertengahan. Seperti itu. Mungkin demikian ya. Baik.